Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pada mata kuliah K3LH, Bapak Dr. Anas Arfandi, SPD MPD, dan Bapak Furkan Ali Yusuf, SPD MN, serta teman kelompok yang saya banggakan karena telah berhasil menyelesaikan tugas presentasi bersama-sama dengan baik. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pencegahan kebakaran. Saya Muhammad Ilman sebagai moderator dan Idul Aprianto yang akan membacakan materi selanjutnya. Materi pertama adalah pengertian api dan kebakaran. Pengertian api ialah suatu reaksi kimia atau biasa disebut dengan oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Kebakaran ialah nyalanya suatu api, baik kecil maupun besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan, pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya, upaya pencegahan kebakaran terbagi menjadi 5 poin. Di antaranya yaitu tidak menyalakan lilin tanpa pengawasan atau meletakkan lilin di dekat bahan yang mudah terbakar seperti buku, tirai, selimut, dan sebagainya. Poin selanjutnya atau poin kedua yaitu selalu mengecek apakah kompor gas telah dimatikan sebelum meninggalkan rumah. Selanjutnya poin ketiga yaitu mengecek kondisi kabel listrik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena kulit kabel terkelupas. Pasang pelindung kabel jika di rumah Anda ada hewan peliharaan agar tidak digigit. Selanjutnya poin keempat yaitu jangan meletakkan kabel di bawah karpet karena materialnya mudah terbakar. Selanjutnya poin kelima yaitu hindari memasang terlalu banyak perangkat elektronik di dalam satu kabel. Selain menerapkan 5 poin di atas, selanjutnya ada beberapa pencegahan dan menanggulangi kebakaran seperti poin pertama yaitu sediakan karung pemadam api untuk api kecil yang timbul dari kompor atau arus pendek. Dapat ditangani segera dengan menggunakan free black atau karung pemadam api Crispo. Jadi Anda tidak perlu repot mencari karung goni yang dibasahi air. Cukup gunakan alat ini, aman karena bisa untuk api yang berasal dari minyak maupun listrik. Selanjutnya poin kedua yaitu memasang alat pemadam api ringan atau sering disebut APAR. APAR harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau atau titik yang riskan timbulnya suatu api, misalnya kompor dapur, alat pemanas air, dan perangkat elektronik lainnya. Menurut beberapa pakar keamanan dan penanggulangan kebakaran, ukuran APAR sendiri berbeda-beda, seperti yang tersedia di AC. APAR servo memiliki 4 varian dengan 3 jenis berat yaitu 1 kg, 3 kg, dan 6 kg. Untuk APAR ukuran 1 kg memiliki jangkauan penyemprotan 2-5 meter, sedangkan untuk ukuran 3 kg jangkauannya 2-7 meter. Terakhir, ukuran paling besar yaitu 6 kg
bisa menjangkau 3-9 meter. Selanjutnya poin yang ketiga, di mana yaitu memasang alarm pendeteksi asap saat ruangan penuh asap. Sensor cahaya tidak dapat mendeteksi keberadaan cahaya tersebut, maka detektor akan memberikan notifikasi ke panel alarm dan membunyikan bel alarm. Itulah beberapa materi yang telah saya bawakan sebelumnya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Idul Aprianto. Kepada Idul Aprianto kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idul Aprianto dengan NIM 21020160275. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara Ilmang. Langsung saja, faktor penyebab terjadinya kebakaran secara umum. Kebakaran disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor manusia dan faktor teknis. Faktor manusia, sebagian besar kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia timbul karena kurang pedulinya manusia tersebut terhadap bahaya kebakaran dan juga kelalaian. Sebagai contoh, pekerja kelalaian, kurangnya disiplin, dan sebagainya, pengelola minimnya pengawasan terhadap keselamatan kerja. Contoh, merokok di sembarang tempat, seperti di tempat yang sudah ada tanda-tanda dilarang merokok. Faktor teknis disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran, misalnya fisik, peningkatan suhu atau panas, dan adanya api terbuka. Kimia penanganan gudang, penyimpanan yang tidak sesuai listrik, hubungan arus pendek, dan korsleting. Klarifikasi kebakaran adalah pengelompokan kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/1980. Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 adalah sebagai berikut. 1. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contohnya kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagai alat media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran. Kelas ini adalah dengan pasir, tanah, lumpur, tepung pemadam, foam, busa, dan air. 2. Kebakaran kelas B. Kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. Contoh kerosene, solar, premium, bensin, minyak goreng. Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah tepung pemadam, busa, air dalam bentuk spray, kabut yang halus. 3. Kebakaran kelas C. Kebakaran instalasi listrik bertentangan seperti breaker listrik dan alat rumah tangga yang menggunakan listrik. Alat pemadam yang dipergunakan adalah karbondioksida, tepung kering. Dalam pemadaman ini dilarang menggunakan media air. 4. Kebakaran kelas D. Kebakaran pada benda-benda logam padat seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan lain-lain. Alat pemadam yang dipergunakan adalah pasir, halus, dan kering. Bagian E. Tahapan-tahapan pengembangan api. 1. Tahap kebakaran muncul. A. Reaksi 3. Unsur api, oksigen, dan bahan mudah terbakar. B. Dapat padam dengan sendirinya apabila api tidak padat mencapai tahap kebakaran selanjutnya. C. Menentukan tindakan pemadaman atau untuk menyelamatkan diri.
2. Tahap kebakaran tumbuh dari A. Api membakar bahan mudah terbakar sehingga panas meningkat. B. Dapat terjadi flashover, menyalanya bahan mudah terbakar di sekitar api karena panas tinggi. C. Berpotensi menimbulkan korban terjebak, terluka, ataupun kematian bagi petugas pemadam. 3. Tahap kebakaran puncak. A. Semua bahan mudah terbakar menyala secara keseluruhan. B. Nyala api paling panas dan yang paling berbahaya adalah bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. 4. Tahap kebakaran reda. A. Tahap kebakaran yang memakan waktu paling lama di antara tahap-tahap kebakaran lainnya. B. Penurunan kadar oksigen atau bahan mudah terbakar secara signifikan yang menyebabkan padamnya api atau kebakaran. C. Terdapatnya bahan mudah terbakar yang belum menyala berpotensi menimbulkan nyala api baru secara. D. Berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan yang terjadi akibat masuknya pasokan oksigen secara tiba-tiba dari kebakaran ruang tertutup yang dibuka mendadak saat kebakaran berlangsung. Teman-teman, berikut adalah beberapa video tentang kebakaran akibat dari suatu korsleting listrik yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Teman-teman, itulah tadi hasil dari pemaparan video kami tentang kebakaran. Ingat, kebakaran tidak hanya terjadi akibat dari korsleting listrik, tapi perlu teman-teman ketahui, kebakaran juga sering terjadi akibat dari kelalaian suatu manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu api ialah suatu reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran, sedangkan penanggulan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran. Adapun sarannya ialah kita dapat melakukan upaya dan tindakan untuk mencegah kebakaran dengan menyiapkan APAR pada setiap rumah dan perusahaan. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil dari video presentasi dari kelompok kami yang bertema pencegahan kebakaran. Apabila ada salah satu ucapan kami atau kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Karena pada dasarnya
manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.